Suamiku menyebutku rahim mati di depan 100 tamu undangan. Malam itu, dia menikah lagi, dan ibu mertuaku tertawa paling keras. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Map coklat yang kupegang ini berisi hasil laboratorium yang akan menamatkan pesta mereka dalam 3 menit. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kalian percaya bahwa kebohongan sebesar apapun akan runtuh pada waktunya, simak kisah ini sampai akhir. Tinggalkan satu kata di kolom komentar untuk perempuan yang pernah disebut tidak berguna hanya karena rahimnya. Nama saya Larasati, 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah klinik fertilitas swasta di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 6 tahun saya memegang seluruh pembukuan klinik itu, dan saya hafal setiap angka yang masuk dan keluar dari sana. Orang mengira akuntan hanya menghitung uang. Tidak. Akuntan menyimpan rahasia, dan di klinik tempat saya bekerja, rahasia paling mahal adalah nama-nama pasien. 2 tahun lalu, saya belum sekuat ini. 2 tahun lalu, saya hanyalah seorang istri yang menangis di lantai kamar mandi, memeluk lutut sendiri, sambil mendengar suara tawa di ruang tamu rumah saya. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Bare 8 tahun lalu. Dia anak bungsu. Anak emas dari keluarga Wijoyo. Keluarganya punya 3 toko bahan bangunan di Bekasi, dan ibunya, Bu Marni, adalah perempuan yang mengukur harga seseorang dari berapa cucu yang bisa ia berikan. Saya menikahinya karena cinta. Cinta yang tulus, cinta yang naif, cinta yang membuat saya rela meninggalkan banyak hal demi menjadi istri yang baik. Saya berhenti dari pekerjaan kantoran saya yang dulu karena Bu Marni ingin menantunya fokus mengurus rumah. Saya melepas teman-teman lama saya karena Mbak RE tidak suka saya pulang malam. Sedikit demi sedikit, saya menyusut. Sampai yang tersisa dari saya hanyalah label. Istri Bre, menantu keluarga Wijoyo. Tahun pertama pernikahan, semua manis. Bre membawakan saya martabak manis tengah malam. Dia memanggil saya istriku dengan nada yang membuat saya merasa berharga. Tahun kedua, pertanyaan itu mulai datang. Kapan isi? Nak, tanya Bu Marni setiap kali kami berkunjung. Saya hanya tersenyum. Saya bilang, kami sedang berusaha. Tahun ketiga, senyum itu hilang dari wajah Bu Marni. Pertanyaan berubah menjadi sindiran. Sindiran berubah menjadi tuduhan. Pasti ada yang salah dengan kamu, katanya suatu sore, sambil mengupas mangga di dapur saya sendiri. Anak saya sehat. Lihat kakak-kakaknya. Semua punya anak. Berarti masalahnya di kamu. Saya ingin menjawab bahwa kami berdua belum pernah diperiksa. Tapi saya diam. Karena Bre, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. Dia tidak membela saya. Dan diamnya seorang suami terkadang lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan dari mertua. Penghinaan itu tidak berhenti di dapur. Ia merembet ke setiap sudut hidup saya. Pada acara akikah anak kakak ipar saya, di depan kira-kira 30 kerabat, Bu Marni sengaja menyuruh saya menggendong bayi yang baru lahir itu. Bukan karena sayang, tapi supaya semua orang melihat. Gendong. Las, katanya keras. Siapa tahu menular. Siapa tahu rahim kosongmu ketularan rezeki. Tawa pecah di ruangan. Saya menggendong bayi itu sambil menahan air mata. Dan para tante saling berbisik di belakang punggung saya. Saya mendengar potongan kalimat mereka. Pohon mandul. Sayang Bre, sudah saya bilang jangan pilih dia. Bre duduk di sudut ruangan, sibuk dengan ponselnya, pura-pura tidak mendengar. Suatu kali, saya pulang dari kantor dan menemukan seluruh isi lemari saya dikeluarkan dan ditumpuk di teras. Bu Marni datang tanpa pemberitahuan dan memutuskan kamar saya akan dijadikan kamar bayi. Kamar bayi untuk bayi yang belum ada, biar ada niat, katanya. Biar Tuhan lihat kita serius mau anak. Saya merapikan pakaian saya sendiri dari lantai teras, satu persatu, di bawah tatapan tetangga yang lewat. Malam itu, Bre pulang, melihat kekacauan itu, dan hanya berkata, "Sudahlah, Las, ibu kan cuma mau yang terbaik." Yang terbaik. Mereka selalu menyebut kekejaman dengan nama yang manis. Puncaknya, di hari ulang tahun Bu Marni,
Ia mengumpulkan seluruh keluarga besar dan mengangkat gelasnya untuk bersulang. Lalu, sambil tersenyum kepada semua orang, ia berkata, "Tahun ini saya hanya minta satu. Saya minta cucu. Kalau menantu saya tidak bisa memberi, mungkin Tuhan akan kirim lewat jalan lain." Semua mata berbalik ke arah saya. Saya berdiri di pojok ruangan, memegang nampan kue yang saya bawa dari rumah. Merasa seperti pelayan di rumah yang seharusnya menjadi keluarga saya. Saya pulang malam itu dan muntah di kamar mandi. Bukan karena hamil, karena jijik. Jijik pada diri sendiri, karena masih bertahan di tempat yang memperlakukan saya seperti benda rusak. Tahun keempat, Bu Marni mulai membawa nama lain ke rumah. Namanya Sekar. Anak teman arisannya, muda, 25 tahun, dengan pinggul lebar yang katanya cocok untuk melahirkan. Bu Marni mengucapkannya seolah perempuan adalah ternak yang dinilai dari bentuk tubuhnya. "Kalau kamu sayang, Bre," kata Bu Marni di hadapan saya, "kamu mundur saja. Biar dia punya keturunan." Saya menatap Bre. Saya menunggu dia berkata sesuatu. Apa saja. Dia hanya berkata pelan, "Sudah, Bu, jangan begitu." "Bukan tidak." "Bu, bukan istri saya tidak mandul. Bu, hanya jangan begitu." Seperti orang yang ingin menghentikan keributan, bukan membela istrinya. Saya pulang ke kamar malam itu, dan puting pertama kalinya dalam pernikahan. Saya merasa sendirian di rumah yang penuh orang. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu. 3 bulan sebelum malam itu, saat saya masih percaya pernikahan ini bisa diselamatkan, saya pernah mengajak Bare memeriksakan diri. Diam-diam, saya bilang itu pemeriksaan rutin biasa. Saya yang mengurus semuanya, karena saya bekerja di klinik. Saya yang mengambil sampelnya. Saya yang menyerahkan ke laboratorium rekanan. Bre tidak pernah membaca hasilnya. Dia bilang itu membosankan. Dia menyuruh saya menyimpannya. Dan saya menyimpannya di laci paling dalam meja kerja saya. Di dalam map coklat polos tanpa nama. Hasil itu mengatakan sesuatu yang seandainya Bre membacanya, mungkin akan mengubah segalanya. Tapi waktu itu saya belum berani menggunakannya. Saya masih mencintai lelaki yang tidak mencintai saya. Sekar mulai sering datang ke rumah. Awalnya dengan alasan mengantar masakan dari Bu Marni. Lalu makin lama, makin betah. Dia duduk di sofa saya, menonton televisi saya. Sementara saya disuruh membuatkan teh untuk mereka berdua. Suatu sore, saya pulang lebih cepat karena tidak enak badan. Saya membuka pintu, dan saya melihat Sekar sedang melipat baju-baju Bare, tertawa kecil. Seolah dia sudah pemilik rumah itu. Bu Marni duduk di sebelahnya, mengawasi dengan puas. Seperti pelatih yang menyiapkan pengganti sebelum pemain lama ditarik keluar. "Oh, kamu sudah pulang," kata Bu Marni, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Bagus. Sekar lagi belajar mengurus Bare. Kamu ajari dia, ya. Hitung-hitung, kamu mewariskan tugasmu." Saya berdiri di ambang pintu rumah saya sendiri, dan saya merasa seperti tamu yang datang di waktu yang salah. Malam itu, saya bertanya pada Bare dengan suara setenang yang saya bisa, "Mas, kamu mau menikahi Sekar?" Bre tidak menyangkalnya. Dia hanya berkata, "Kalau kamu tidak bisa kasih anak, apalagi yang bisa aku lakukan?" Las, bukan tidak. Sekali lagi, bukan penyangkalan. Hanya pembenaran. Beberapa minggu kemudian, keluarga Wijoyo mengadakan acara lamaran. Bukan lamaran saya, tentu. Lamaran Sekar, dan yang membuat darah saya membeku. Mereka mengadakannya di rumah yang masih saya tinggali. Rumah yang masih atas nama pernikahan saya dengan Bere. Mereka menyuruh saya ikut hadir. "Biar tahu diri," kata Bu Marni. "Biar belajar mengalah." Saya berdiri di dapur sepanjang acara, mendengar tawa dari ruang tamu. Mendengar Bu Marni mengumumkan kepada para tamu bahwa keluarga ini akhirnya akan punya menantu yang benar, menantu yang subur, menantu yang berguna. Di tengah acara, salah seorang tamu, Tante Jauh, masuk ke dapur untuk mengambil air. Dia melihat saya, dan dengan suara yang sengaja dibuat lirih, tapi cukup keras untuk saya dengar, dia berkata pada tante lainnya, "Kasian ya yang itu,
Sudah mandul, masih disuruh jadi tukang masak di lamaran madunya. Untung tidak tahu malu. Saya tidak menjawab. Saya hanya terus mengaduk sup di panci. Dan di dalam hati, sesuatu yang dulu lunak mulai mengeras menjadi baja. Konflik sebenarnya dimulai pada malam ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak rendang sejak subuh. Saya menata meja dengan taplak terbaik. Saya menunggu Bre pulang untuk merayakan, meski hati saya sudah retak. Bre pulang pukul 10 malam. Dia tidak sendiri. Bu Marni ikut, dan di tangan Bare ada map putih. Tanda tangani ini, katanya. Tanpa salam. Tanpa melihat rendang yang sudah dingin di meja. Saya membuka map itu. Surat gugatan cerai. Tangan saya gemetar. Kenapa? Mas, kamu tahu kenapa? Potong Bu Marni. 5 tahun. Las. 5 tahun, rahimmu kosong. Kamu pikir keluarga ini bisa menunggu sampai kapan? Kita belum pernah periksa bersama, kata saya. Suara saya nyaris hilang. Bagaimana kalau bukan saya yang beraninya kamu? Bu Marni berdiri. Kursinya berderit di lantai. Beraninya kamu menuduh anak saya. Bre, laki-laki sehat. Kamu yang cacat. Kamu yang tidak berguna. Saya menatap Bre. Sekali lagi, untuk terakhir kali. Saya menunggu dia membela saya. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia menatap layar. Dan dia tidak menjawab. Saya menandatangani surat itu. Bukan karena saya kalah, tapi karena saya akhirnya mengerti malam itu bahwa tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan. 3 hari setelah perceraian, saya mengemasi barang. Bukan banyak, hanya pakaian, beberapa buku, dan map coklat dari laci klinik yang sudah saya pindahkan ke rumah. Saat saya menutup koper, ponsel Bare yang tertinggal di atas nakas tiba-tiba bergetar. Ada notifikasi pesan. Layarnya menyala terang dalam keremangan kamar. Penyirimnya tertulis, "Sekar sayang." Isinya, "Mas, perempuan mandul itu sudah pergi belum? Aku sudah tidak sabar pindah ke rumah kita." Rumah kita. Jadi, semua sudah disiapkan. Bahkan sebelum tinta surat cerai mengering. Kamar saya sudah punya pemilik baru. Saya tidak menangis. Anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya memotret layar itu dengan ponsel saya sendiri, lalu meletakkan ponsel Bre kembali ke tempatnya. Saya keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Saya pulang ke rumah ibu saya di Depok malam itu. Ibu membuka pintu, melihat wajah saya, dan langsung memeluk saya tanpa bertanya apa-apa. Seorang ibu tidak butuh kata-kata untuk tahu anaknya hancur. Dan dipelukan ibu saya di kamar masa kecil saya. Saya merasakan sesuatu yang aneh. Mual. Esoknya, saya membeli alat tes di apotik. Bukan karena curiga. Hanya naluri. 2 garis. Saya membaca kemasannya 3 kali untuk memastikan saya tidak salah. 2 garis. Positif. Saya, perempuan yang dibuang karena disebut mandul, sedang mengandung. Sudah 8 minggu, kata bidan keesokan harinya. Saya duduk di tepi ranjang sambil memegang hasil USG pertama. Titik kecil berdetak di layar. Detak jantung anak saya, anak Bre, anak yang tidak akan pernah dia tahu. Kalau saya tidak ingin dia tahu. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya berubah. Air mata yang selama ini menetes karena sedih, malam itu mengering. Yang tersisa hanya satu hal, yang dingin dan tenang. Saya teringat map coklat di koper saya. Saya membukanya. Saya membaca hasil laboratorium itu untuk pertama kalinya secara utuh, dengan mata seorang akuntan yang terbiasa membaca angka tanpa emosi. Di kolom analisis sampel, atas nama Bre Wijoyo, tertulis sebuah angka, sebuah kondisi medis, dan satu kesimpulan yang sangat jelas. Ditandatangani oleh dokter spesialis andrologi rekanan klinik kami. Selama ini, masalahnya tidak pernah ada pada saya. Saya duduk di lantai kamar, memegang 2 lembar kertas. Di tangan kiri, hasil USG dengan detak jantung anak saya. Di tangan kanan, kertas yang membuktikan bahwa lelaki yang membuang saya adalah lelaki yang sejak awal tidak subur. Selama berbulan-bulan saya menyimpan kertas ini tanpa berani membacanya. Karena dulu
saya masih berharap. Saya pikir kalau saya tidak membacanya, mungkin pernikahan saya masih bisa diselamatkan. Betapa bodohnya saya. Saya menyimpan bukti yang bisa membela saya, hanya supaya saya bisa terus menyalahkan diri sendiri demi mempertahankan lelaki yang tidak menginginkan saya. Tapi malam itu, harapan itu sudah mati. Dan dari kematian harapan, lahir sesuatu yang lebih berguna. Kejelasan. Saya tidak akan membalas dendam dengan tergesa-gesa. Saya tidak akan mengirim kertas ini ke Bahere. Tidak akan menyebarkannya di media sosial. Tidak akan berteriak di depan rumah mereka. Itu cara orang yang masih dikuasai amarah. Dan amarah membuat orang ceroboh. Saya akan melakukan hal yang paling sulit. Saya akan menunggu. Saya akan membesarkan anak saya, membangun diri saya, dan menyimpan kertas ini seperti orang menyimpan kunci cadangan. Suatu hari, hidup akan menempatkan mereka kembali di hadapan saya. Dan ketika hari itu tiba, saya tidak perlu berteriak. Saya hanya perlu membuka map ini. Saya menutup map itu. Saya menyimpannya kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya tersenyum. Bukan senyum bahagia, senyum seorang perempuan yang akhirnya memegang kebenaran di tangannya dan tahu persis kapan harus menggunakannya. 3 bulan kemudian, undangan pernikahan Bre dan Sekar dikirim ke rumah ibu saya. Sengaja, saya tahu itu ulah Bu Marni. Sebuah undangan dengan tinta emas. Dan di pojoknya ada catatan tulisan tangan. Datang ya, biar kamu lihat bagaimana keluarga yang bahagia. Saya tidak berniat datang, tapi ibu saya berkata, pergilah. Nak, berdirilah tegak di hadapan mereka. Bukan untuk mereka, untuk dirimu. Supaya kamu tahu, kamu lebih kuat dari rasa sakit itu. Maka saya datang. Saat itu, kandungan saya sudah 5 bulan. Perut saya mulai membesar. Tapi saya sembunyikan di balik gamis longgar berlapis. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia saya. Pesta itu megah. Ratusan tamu. Bu Marni berkeliling dengan kebaya termahalnya, memamerkan menantu barunya. Ketika dia melihat saya masuk, matanya berbinar, penuh kemenangan jahat. Dia mendekati saya di tengah kerumunan tamu, dan dengan suara yang sengaja dikeraskan agar banyak orang mendengar, dia berkata, "Oh, kamu datang juga, Las. Bagus. Lihat baik-baik. Ini namanya keluarga. Ini namanya istri yang benar. Bukan seperti kamu, rahim mati yang cuma jadi beban keluarga orang. Rahim mati." Kata-kata itu menggema di ruangan. Tamu-tamu terdekat mendengar. Beberapa menahan tawa. Sekar, dengan gaun pengantinnya, hanya melirik saya, lalu memalingkan wajah, seolah saya tidak pantas dilihat. Bre, di kursi pelaminan, menunduk menatap lantai. Persis seperti dulu. Tidak membela, tidak menyangkal. Saya berdiri di sana, dengan anak Bahare di dalam kandungan saya. Mendengar bayi itu disebut beban oleh nenek yang tidak akan pernah mengenalnya. Saya ingin sekali membuka semuanya saat itu juga. Saya ingin berteriak bahwa di dalam perut saya ada cucu mereka. Bahwa rahim yang mereka sebut mati justru sedang memberi kehidupan. Sementara di balik kemegahan pesta ini, ada kebenaran tentang anak kesayangan mereka yang akan menghancurkan semuanya. Tapi saya tidak melakukannya. Belum waktunya. Saya hanya tersenyum, mengangguk sopan, dan berkata, "Selamat, Bu. Semoga keluarga ini mendapatkan persis seperti yang pantas mereka terima." Lalu, saya berbalik dan pergi. Mereka mengira saya kalah dan melarikan diri. Padahal, saya pergi sambil membawa kebenaran yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan, dan kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Di mobil, saya mengelus perut saya. Saya berbisik pada anak saya, suatu hari mereka akan tahu siapa kita. Tapi bukan hari ini. Hari ini, biarkan mereka tertawa. Itulah malam yang membuat saya benar-benar berhenti menangis. Tapi malam itu, saya belum tahu betapa cepat kesempatan itu akan datang. 2 tahun berlalu. 2 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup untuk melahirkan. Cukup untuk membesarkan seorang putri kecil bernama Kinar. Dan cukup untuk membangun kembali diri yang dulu hancur. Tapi 2 tahun itu tidak ringan. Saya tidak ingin kalian membayangkan
Saya langsung bangkit seperti dalam dongeng. Bulan-bulan pertama adalah yang terberat. Saya hamil sendiri. Di kamar masa kecil saya, dengan tabungan yang menipis. Ibu saya seorang pensiunan guru. Uangnya pas-pasan. Saya tidak mau menjadi beban lebih lama. Saya bekerja sampai hari saya melahirkan. Saya menghitung pembukuan klinik sambil menahan kontraksi palsu. Atasan saya waktu itu, seorang akuntan senior yang galak, hampir memecat saya karena dianggap akan merepotkan. Tapi Dr. Hana, pemilik klinik, membela saya. Dia berkata, perempuan yang bisa bekerja sampai sepekan sebelum melahirkan adalah perempuan yang tidak akan pernah merepotkan siapapun. Kinar lahir pada dini hari yang dingin. Di rumah sakit yang sama, tempat saya kini sering lewat. Saya melahirkannya tanpa suami di sisi saya. Hanya ibu saya yang menggenggam tangan saya. Saat saya mendengar tangisan pertama Kinar, saya menangis bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasa berguna. Saya melahirkan kehidupan dari rahim yang mereka sebut mati. Setelah cuti melahirkan, saya kembali bekerja dengan tekad yang berbeda. Saya tidak lagi hanya mencatat angka. Saya mempelajarinya. Saya ikut kursus malam akuntansi manajemen. Dengan Kinar, tidur di gendongan saya di kelas. Saya merapikan sistem keuangan klinik yang berantakan, menemukan kebocoran biaya yang selama bertahun-tahun luput, dan menghemat ratusan juta untuk klinik dalam setahun. Dr. Hana memperhatikan. Setahun kemudian, ketika kepala keuangan lama pensiun, dia menunjuk saya menggantikannya. Gaji saya naik 3 kali lipat. Saya bisa mengontrak rumah kecil yang nyaman di kawasan Cinere, dengan taman, tempat Kinar belajar berjalan. Saya tidak hanya bertahan, saya bangkit. Dan kali ini, saya bangkit dengan kaki saya sendiri, bukan bersandar pada siapapun. Kinar tumbuh sehat. Matanya, sayangnya, mirip ayahnya. Tapi saya tidak membenci wajah itu lagi. Wajah itu adalah milik anak saya sekarang, bukan milik lelaki yang membuang kami selama 2 tahun itu. Saya tidak pernah menghubungi Baere. Saya tidak pernah meminta nafkah. Saya tidak pernah memberitahunya bahwa dia punya anak. Kinar adalah rahasia saya, tameng saya, sekaligus mahkota saya. Di tahun kedua, hidup memberi saya sesuatu yang tidak saya minta, tapi sangat saya butuhkan. Namanya Arga, seorang dokter spesialis anak yang menjadi rekanan klinik kami. Kami pertama kali bertemu di ruang rapat, membahas kerjasama vaksinasi. Dia memperlakukan saya dengan sopan, tanpa rasa kasihan, tanpa pertanyaan tentang status pernikahan saya. Bagi dia, saya hanya seorang profesional yang dia hormati. Suatu hari, Kinar yang saya bawa ke kantor karena pengasuhnya sakit, tiba-tiba demam tinggi. Saya panik. Arga kebetulan ada di klinik. Dia menangani Kinar dengan tenang, menggendongnya, menenangkannya, dan menungguinya sampai demamnya turun. Malam itu dia berkata, "Anakmu hebat," dan ibunya lebih hebat lagi, membesarkannya sendirian sambil mengurus keuangan satu klinik. Saya tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ada seseorang yang melihat kekuatan saya, bukan kekurangan saya. Arga tidak terburu-buru. Dia mencintai Kinar lebih dulu, sebelum dia mencintai saya. Dia datang ke ulang tahun pertama Kinar, membawa boneka kelinci yang sampai sekarang tidak pernah lepas dari pelukan anak saya. Dia membacakan dongeng lewat telepon ketika saya lembur. Dia tidak pernah sekalipun bertanya tentang ayah kandung Kinar. "Itu masa lalumu," katanya. "Aku hanya ingin jadi bagian dari masa depanmu." Saya belajar mencintai lagi, perlahan, dengan hati yang sudah pernah patah. Dan kali ini, cinta itu tidak menuntut saya membuktikan apapun, tidak menuntut rahim saya, tidak menuntut tubuh saya, hanya meminta saya menjadi diri saya. Saya pikir hidup saya sudah lurus, sampai suatu pagi di klinik, sebuah nama muncul di daftar pasien baru. Saya sedang memeriksa laporan pendapatan bulanan ketika resepsionis menyerahkan berkas pendaftaran pasien. Standar, saya hanya perlu memverifikasi data asuransi. Lalu, mata saya berhenti di satu baris. Pasien atas nama Sekar Pramesti, suami penjamin, Bre Wudjoyo. Jantung saya berdetak 1 kali, keras.
Mereka datang ke klinik tempat saya bekerja, klinik fertilitas. Tentu saja, setelah 2 tahun menikah, Sekar belum juga hamil. Saya membaca berkasnya dengan tenang, sangat tenang. Keluhan utama, belum dikaruniai keturunan setelah 2 tahun. Rencana, pemeriksaan kesuburan pasangan. Pemeriksaan pasangan. Artinya, kali ini Bre juga akan diperiksa. Saya menutup berkas itu pelan-pelan. Saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Saya tidak mengubah satu angka pun. Saya hanya seorang akuntan yang kebetulan tahu bahwa kebenaran, ketika dibiarkan berjalan sendiri, akan sampai ke tujuannya tepat waktu. Saya hanya perlu memastikan saya ada di sana ketika itu terjadi. Hari pemeriksaan tiba seminggu kemudian. Saya datang lebih pagi dari biasanya. Saya menata laporan di meja saya yang menghadap koridor pasien, sehingga saya bisa melihat siapapun yang lewat. Pukul 9, mereka datang. Sekar berjalan di depan. Dia masih cantik, tapi ada garis cemas di dahinya. Perutnya, yang 2 tahun lalu mereka banggakan, masih rata. Di belakangnya, Bre. Dia tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya menipis, bahunya turun. Tidak ada lagi sisa lelaki angkuh yang dulu menyodorkan surat cerai di atas rendang dingin saya. Dan di paling belakang, dengan tas tangan mahal dan wajah yang sengaja diangkat tinggi. Bu Marni, mereka tidak melihat saya. Mengapa mereka harus melihat? Bagi mereka, saya hanyalah masa lalu yang sudah dibuang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa perempuan yang mereka sebut mandul kini duduk di balik meja keuangan klinik yang menentukan nasib mereka. Saya mendengar suara Bu Marni dari koridor, melengking seperti dulu. Untuk apa Bare ikut diperiksa? Dokter, anak saya sehat. Yang perlu diperiksa itu menantu saya. Saya tersenyum tipis di balik meja. Kalimat yang sama. Setelah 2 tahun, perempuan itu tidak belajar apapun. Dokter yang menangani mereka adalah Dr. Reza, andrologi senior. Kebetulan, dia juga dokter yang dulu menandatangani hasil di map coklat saya. Tentu saja, dia tidak tahu hubungan itu. Tapi saya tahu. Saya tahu dia tidak akan berkompromi dengan kebenaran medis. Mereka masuk ke ruang pemeriksaan. Saya menunggu. Sambil menunggu, saya membuka laci meja saya. Map coklat itu masih di sana. Selama 2 tahun saya selalu membawanya. Dari rumah lama ke rumah baru. Dari laci ke laci. Seperti orang yang membawa payung di musim kemarau, menunggu hujan yang dia yakin akan datang. Sementara menunggu, saya mendengar percakapan mereka dari ruang tunggu yang hanya terpisah dinding kaca dari meja saya. Bu, kalau hasilnya nanti masalah di saya lagi, gimana? Suara Sekar terdengar gelisah. Sudah 2 tahun, Bu. Tetangga sudah mulai bicara. Tidak akan, sahut Bu Marni. Mantap, kamu sehat? Bre sehat. Ini cuma belum waktunya. Sabar. Tapi Mbak Larasati dulu juga 5 tahun tidak hamil. Bu, kata Sekar pelan. Bagaimana kalau jangan sebut nama perempuan itu? Potong Bu Marni tajam. Dia memang dari sananya mandul. Kamu beda. Kamu pilihan saya sendiri. Saya tersenyum di balik meja. Perempuan itu begitu yakin pada kebohongannya sendiri. Sampai dia tidak sadar, dia sedang menggali lubang untuk anaknya. Lalu saya mendengar suara Bre untuk pertama kalinya. Pelan. Ragu. Bu, kalau memang saya yang... Maksud saya, kalau dokter bilang ada apa-apa dengan saya, gimana? Ada jeda. Lalu, Bu Marni menjawab dengan suara yang lebih keras dari perlunya. Tidak akan ada apa-apa denganmu. Kamu anak ibu. Ibu yang melahirkanmu. Ibu tahu kamu sempurna. Saya menutup laci. Sebentar lagi, kesempurnaan itu akan diuji oleh selembar kertas. Hari ini, hujan itu datang. Setengah jam kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Sekar keluar lebih dulu. Wajahnya pucat. Dia memegang selembar surat rujukan dan jari-jarinya gemetar. Bu Marni keluar di belakangnya. Dahinya berkerut. Bingung. Senyum sombong yang dia bawa masuk tadi sudah hilang entah kemana. Dan Bre keluar paling akhir. Kepalanya tertunduk. Langkahnya berat. Seolah ada beban yang baru saja diletakkan di pundaknya. Beban yang tidak bisa dia tolak. Mereka duduk di ruang tunggu.
tepat di seberang meja saya. Dipisahkan koridor pendek. Mereka masih belum menyadari saya. Kenapa hasilnya harus diulang? Gerutu Sekar pelan. Kenapa selalu Mas Bre yang disuruh tes lagi? Kan aku yang harusnya hamil. Dokternya cari-cari masalah. Sahut Bu Marni cepat. Terlalu cepat. Rumah sakit memang begitu. Cari uang dari tes yang tidak perlu. Bre, itu anak saya. Saya tahu dia sehat. Kakak-kakaknya saja punya anak banyak. Bre tidak berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Meski ruangan ber-AC, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesuatu yang sudah lama dia takuti. Sesuatu yang 2 tahun lalu dia tolak untuk dengar. Mungkin sebentar lagi akan terucap di tempat ini. Saya berdiri dari meja saya. Saya berjalan pelan ke arah ruang tunggu. Dengan map coklat di tangan. Dan secangkir kopi di tangan satunya. Berpura-pura hanya akan lewat. Saya berhenti tepat di hadapan mereka. Bre, kata saya. Tenang, dingin. Lama tidak bertemu. Bre mendongak. Wajahnya berubah putih seperti dinding. Cangkir di tangan Sekar nyaris jatuh. Dan Bu Marni, yang 2 tahun lalu mengusir saya seperti membuang sampah. Menatap pakaian rapi saya, sepatu saya, kartu identitas pegawai yang tergantung di leher saya. Dengan mata yang melebar perlahan. Laras. Suaranya tercekat. Bu Marni. Saya mengangguk sopan. Apa kabar? Saya dengar Bu sekarang punya menantu baru. Selamat. Ya, tidak ada yang menjawab. 3 orang itu menatap saya seperti melihat hantu. Sekar yang pertama menemukan suaranya. Mas, siapa ini? Bre tidak bisa berkata apa-apa. Maka saya yang menjawab. Saya, istri pertamanya, kata saya. Masih dengan senyum sopan. Perempuan yang dia ceraikan 2 tahun lalu. Yang katanya mandul. Wajah Sekar mengeras. Dia bangkit dari duduknya. Oh, kamu yang mandul itu. Untuk apa kamu di sini? Mau minta Mas Bre kembali? Sayang sekali. Dia sudah punya saya. Saya menatapnya. Tidak marah. Justru hampir kasihan. Saya bekerja di sini. Sekar, kata saya pelan. Saya kepala keuangan klinik ini. Jadi sebenarnya kalian yang datang ke tempat saya, bukan sebaliknya. Sekar terdiam. Bu Marni mulai menarik lengan Bare, berbisik. Ayo kita pulang. Tidak usah dengarkan perempuan ini. Tapi saya belum selesai. Sebelum kalian pulang, kata saya, ada satu hal yang sebaiknya kalian tahu, supaya kalian tidak buang-buang uang untuk tes yang sama selama 2 tahun lagi. Saya melihat ke arah Sekar. Kamu sudah diperiksa lengkap di klinik kami minggu lalu, kan? Saya kebetulan memverifikasi berkas asuransimu. Rahimmu sehat. Hormonmu normal. Tidak ada satupun masalah pada dirimu. Sekar mengernyit. Lalu kenapa aku belum hamil? Saya membuka map coklat di tangan saya. Pelan. Seperti membuka tutup peti yang sudah 2 tahun terkunci. Karena masalahnya tidak pernah ada pada perempuan, kata saya. Tidak pada kamu dan tidak pernah pada saya. Saya meletakkan 1 lembar kertas di atas meja kaca ruang tunggu. Lembar dengan kop laboratorium klinik kami. Tanggalnya 2 tahun lalu. Nama pasien di kolong atas. Percetak jelas. Bre Wejoyo. Ini hasil pemeriksaan Bre. Dilakukan 2 tahun lalu. 3 bulan sebelum dia menceraikan saya. Dia yang saya ajak periksa. Dia yang menyerahkan sampelnya. Dia yang malas membaca hasilnya. Dan menyuruh saya menyimpannya. Tangan Bu Marni terulur cepat untuk menyambar kertas itu. Tapi saya menariknya sedikit. Tenang. Bu, saya bacakan saja, biar semua di ruangan ini bisa dengar. Saya membaca kesimpulan di bagian bawah dengan suara jelas. Dengan istilah medis persis seperti yang tertulis. Sebuah kondisi pada Baare yang membuat peluangnya memiliki keturunan secara alami sangat kecil. Kondisi yang sudah ada sejak lama. Kondisi yang tidak ada hubungannya dengan rahim perempuan manapun. Saya tidak menambahkan hinaan. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya membaca kalimat demi kalimat dengan nada datar, seorang akuntan yang sedang membacakan laporan. Justru ketenangan itu yang membuatnya terdengar mengerikan. Karena kebenaran yang dibacakan dengan tenang,
jauh lebih menghancurkan daripada teriakan. Ruang tunggu itu hening total. Bahkan pasien lain yang menunggu di kursi seberang ikut diam, menahan napas. Sekar menatap kertas itu, lalu menatap Bre, lalu kembali ke kertas itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu pucat lagi. Mas, suaranya bergetar. Ini bohong, kan? Katakan ini bohong. Bre tidak bisa berkata apa-apa. Keringat membanjiri wajahnya. Dia tahu kertas itu asli. Dia mengenali kop klinik tempat saya bekerja. Dia mengenali tanda tangan Dr. Reza. Dokter yang baru saja memeriksanya setengah jam lalu. 2 tahun. Mas, Sekar nyaris berteriak. 2 tahun aku dihina ibumu di setiap acara keluarga. Disuruh makan ini, minum itu. Ke dukun. Ke dokter. 2 tahun aku merasa ada yang salah dengan tubuhku. Aku menangis sendirian setiap kali datang bulan. Merasa gagal jadi perempuan. Padahal kamu tahu. Kamu sudah tahu sejak sebelum menceraikan istri pertamamu. Air mata Sekar jatuh. Untuk pertama kalinya, saya melihat dia bukan sebagai perempuan yang merebut suami saya, tapi sebagai korban lain dari kebohongan yang sama. Saya berdiri diam, membiarkan kebenaran melakukan pekerjaannya. Saya tidak perlu menambahkan satu kata pun. Bu Marni yang sedari tadi membeku, akhirnya meledak. Ini pasti palsu. Kamu memalsukan hasil ini untuk balas dendam. Dia menuding saya. Tangannya gemetar. Dasar perempuan licik. Kamu sengaja kerja di sini untuk menjebak anak saya. Saya bekerja di sini 3 tahun sebelum kalian datang. Bu, kata saya, tenang. Dan saya tidak pernah memanggil kalian. Kalianlah yang memilih klinik ini sendiri. Kalau ada yang menjebak Bere, itu adalah tubuhnya sendiri. Yang sejak awal sudah menyimpan kebenaran yang kalian tolak untuk lihat. Saya menoleh ke resepsionis. Mbak, tolong, panggilkan Dr. Reza ke sini sebentar. Wajah Bu Marni langsung berubah. Beberapa menit kemudian, Dr. Reza datang. Masih dengan jas putihnya. Saya menyerahkan kertas itu kepadanya dengan sopan. Doktor, maaf mengganggu. Keluarga ini ingin memastikan keaslian hasil laboratorium atas nama Bre Wijoyo 2 tahun lalu. Dan barangkali, dokter bisa menyampaikan kesimpulan pemeriksaan beliau hari ini juga. Dr. Reza melihat kertas itu. Dia mengangguk. Ini hasil dari laboratorium kami. Benar. Tanda tangan saya. Dan dia menatap Bare dengan tatapan profesional yang tenang. Hasil pemeriksaan Bapak hari ini, sayangnya, menunjukkan kondisi yang sama persis dengan 2 tahun lalu. Sudah saya jelaskan di dalam ruangan tadi. Tidak ada lagi ruang untuk berdusta. Bu Marni jatuh terduduk di kursi tunggu. Mulutnya komat kamit tanpa suara. 2 tahun dia menghina 2 perempuan dengan tuduhan yang sama. Dan ternyata sepanjang waktu itu, cacat yang dia cari ada pada anak kesayangannya sendiri. Sekar menatap Bre dengan tatapan yang tidak bisa saya gambarkan. Bukan cinta. Bukan benci, hanya kekosongan seseorang yang baru sadar telah menyerahkan 2 tahun hidupnya untuk sebuah kebohongan. Aku menikahimu karena ibumu bilang, kamu akan memberiku keluarga, kata Sekar pelan. Aku ikut menghina perempuan ini. Perempuan yang bahkan tidak pernah berbuat salah padaku. Aku berdiri di pestaku, melihat ibumu menyebut dia rahim mati, dan aku tertawa. Dia mengambil tasnya. Aku ikut tertawa, ulangnya. Lebih pelan. Lalu, dia berjalan keluar tanpa menoleh. Persis seperti saya 2 tahun lalu. Bre berusaha mengejarnya. Sekar, tunggu. Jangan ikuti aku, kata Sekar tanpa berbalik. Jangan pernah. Tinggal Bre dan ibunya. Dan saya. Bre menatap saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Matanya benar-benar melihat saya. Bukan sebagai rahim. Bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia yang pernah dia hancurkan. Laras. Suaranya parau. Maafkan aku tidak tahu. Kamu tahu, Bre. Potong saya. Tenang. Kamu tidak mau tahu. Itu berbeda. Aku memberimu kertas itu untuk dibaca 2 tahun lalu. Kamu memilih menyimpannya supaya kamu bisa terus menyalahkanku. Karena lebih mudah menyebut istri mandul daripada mengakui ada yang salah pada diri sendiri. Dia tidak punya jawaban. Aku tidak datang ke sini untuk membalasmu. Lanjut saya.
Aku bekerja di sini jauh sebelum kalian datang. Karma yang membawamu ke meja saya, bukan saya. Aku hanya berdiri di sini ketika dia tiba. Saya berbalik untuk pergi. Tapi sesuatu menahan saya. Mungkin keadilan. Mungkin hanya keinginan agar lelaki ini menanggung seluruh berat dari apa yang dia buang. Oh, satu hal lagi, kata saya. Setengah berbalik. Kamu pernah menyebutku Rahimati di depan 100 orang di pestamu? Saya merogoh tas saya. Saya mengeluarkan satu foto. Foto seorang anak perempuan berusia hampir 2 tahun. Mata bulat, pipi gembil, mata yang sayangnya sangat mirip dengan ayahnya. Namanya Kinar, kata saya. Dia lahir 7,5 bulan setelah kamu menceraikanku. Hitung sendiri, Bre. Kamu pandai sekali menghitung kapan harus pergi. Coba hitung ini. Wajah Bre runtuh seketika. Bibirnya bergetar. Dia mengerti. Anak itu anaknya. Anak satu-satunya yang mungkin akan pernah dia miliki di dunia. Mengingat hasil yang baru saja dibacakan. Dan dia membuang ibunya. Membuang anak itu sebelum sempat tahu mereka ada. Kinar. Dia berusaha meraih foto itu. Biarkan aku. Saya memasukkan foto itu kembali ke tas. Tidak, kata saya. Kamu kehilangan hak itu di malam kamu meletakkan surat cerai di atas rendang yang aku masak. Kinar punya ayah. Namanya bukan kamu. Itu benar. Kinar sudah punya ayah. Lelaki bernama Arga yang membacakan dongeng untuknya setiap malam dengan cinta yang lebih tulus daripada apapun yang pernah Bre berikan. Tapi saya tidak menceritakan itu kepada Bare. Dia tidak berhak tahu kebahagiaan yang sedang kami bangun. Saya berbalik. Dan kali ini, saya benar-benar pergi. Di belakang saya mendengar Bu Marni menangis. Tangis seorang perempuan tua yang baru saja kehilangan menantu kedua. Kehilangan mimpi tentang cucu. Dan kehilangan kesombongan yang selama ini menopangnya. Saya tidak menoleh. Saya sudah selesai menoleh ke belakang 2 tahun yang lalu. Hidup Bre tidak membaik setelah hari itu. Saya mendengarnya dari pasien-pasien lama yang mengenal keluarga Wijoyo. Sekar menggugat cerai sebulan kemudian. Pengadilan mengabulkannya cepat. Dia membawa serta sebagian harta Gonogini. Karena ternyata banyak aset yang dibeli atas namanya selama pernikahan. Tapi yang paling menghancurkan Bre bukan kepergian Sekar, melainkan kabar yang menyebar setelahnya. Cerita tentang lelaki yang menceraikan istri pertamanya dengan tuduhan mandul. Lalu ketahuan, dialah yang sejak awal tidak subur. Menyebar dari mulut ke mulut di kalangan keluarga besar. Kakak-kakaknya yang dulu ikut menertawakan saya, kini menghindari BR karena malu. Di setiap acara keluarga, dia menjadi bahan bisik-bisik, persis seperti saya dulu. 3 toko bahan bangunan keluarga Wijoyo yang dulu dibanggakan Bu Marni mulai goyah. Bre, yang sejak perceraian kedua jatuh ke dalam depresi, tidak lagi becus mengurus usaha. Dia mulai sering tidak masuk, membiarkan stok menumpuk dan utang ke pemasok membengkak. 1 toko tutup, lalu yang kedua, yang ketiga, dijual untuk membayar utang. Bu Marni yang dulu mengukur harga manusia dari jumlah cucu, kini tinggal di rumah kontrakan sempit. Kakak-kakak Bore yang sudah muak dengan drama dan utang keluarga ini, satu persatu menjauh. Tidak ada lagi acara arisan megah, tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi panggung untuk memamerkan kesombongan. Saya pernah secara tidak sengaja melihat Bu Marni 1 kali setelah itu. Di pasar dekat rumah ibu saya, dia sedang menawar sayuran, mengenakan baju yang sudah pudar warnanya. Jauh dari penampilan glamor yang dulu dia banggakan. Dia tidak melihat saya tidak menyapanya. Saya hanya berlalu, dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasakan apa-apa terhadapnya. Bukan benci, bukan kasihan, hanya kesadaran tenang bahwa setiap orang akhirnya menuai apa yang dia tanam. Saya tidak merayakannya. Saya tidak mengirim ucapan selamat atas kehancuran mereka. Karma tidak butuh tepuk tangan saya. Dia bekerja dengan tenang dan teliti. Jauh lebih teliti daripada dendam manapun yang bisa saya rancang. Suatu sore, hampir setahun setelah pertemuan di klinik, sebuah amplop tiba di rumah saya di Cinere. Tanpa nama pengirim. Hanya cap
pos Bekasi. Arga yang menerimanya. Dia membukanya dengan hati-hati di meja makan. Sementara Kinar bermain di lantai dengan boneka kelincinya. Di dalam amplop ada sepasang sepatu bayi rajutan tangan. Sudah agak usang dan secarik kertas dengan tulisan tangan yang gemetar. Untuk cucu yang tidak akan pernah kupeluk. Nenek minta maaf. Nenek dulu mengukur kalian dengan ukuran yang salah. Itu tulisan tangan Bu Marni. Saya memandang sepatu kecil itu lama. Saya menunggu rasa kasihan datang. Tapi yang datang hanya ketenangan dingin dari sesuatu yang sudah selesai. Mau dibuang? Tanya Arga pelan. Saya menggeleng. Jangan. Simpan saja di gudang. Untuk apa? Saya menatap Kinar yang tertawa di lantai. Sehat. Dicintai. Lengkap. Untuk mengingatkan kita, kata saya, bahwa penyesalan selalu datang terlambat dan bahwa seorang anak harus dibesarkan dengan kasih sayang serta kejujuran, supaya dia tidak pernah tumbuh menjadi orang yang menilai manusia lain dengan ukuran yang keliru. Arga mengangguk. Dia bangkit, mengangkat Kinar ke pangkuannya, dan anak itu memekik senang. Malam itu, saya menutup pintu rumah kami yang hangat. Saya meninggalkan masa lalu di luar, di tempat yang seharusnya, di belakang. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah mengukur nilai seorang perempuan dari rahimnya. Dan jangan pernah membuang seseorang berdasarkan tuduhan yang belum kamu buktikan. Karena kebenaran punya cara sendiri untuk pulang. Dan ketika dia pulang, dia akan mengetuk pintu orang yang paling keras berdusta. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah disebut tidak berguna hanya karena tubuh mereka tidak berjalan sesuai jadwal orang lain. Disalahkan untuk sesuatu yang bahkan belum pernah diperiksa. Dihina untuk kekurangan yang ternyata bukan milik mereka. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak pernah berada di rahim kalian. Harga diri kalian ada pada keberanian kalian untuk bangkit dan berjalan keluar dari pintu yang salah. Di luar sana, ada juga banyak suami yang lebih memilih menyalahkan istri daripada melihat ke cermin. Dan ada pula para ibu yang begitu takut kehilangan muka di depan keluarga, sampai mereka rela menghancurkan menantu yang tidak bersalah, hanya untuk menutupi kekurangan anaknya sendiri. Kepada Larasati di luar sana, manapun kalian berada, ingatlah, kalian tidak perlu membalas, kalian hanya perlu bertahan, bangkit, dan ada di sana. Dengan kepala tegak, ketika karma akhirnya tiba. Dalam hidup, kita semua punya pilihan, memilih membenci atau memilih berjalan maju. Saya memilih berjalan maju, dan di ujung jalan itu, saya menemukan rumah yang hangat, anak yang sehat, dan lelaki yang mencintai kami tanpa syarat. Itu balasan terbaik yang pernah saya terima. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, supaya kisah seperti ini bisa sampai ke perempuan lain yang sedang membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.